Halo kawan, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sebuah film inspirasi yang berasal dari India yang berjudul Gangubai Kathiawadi. Film ini menceritakan bagaimana seorang pekerja seks komersial memiliki hati yang baik namun tegas untuk memperjuangkan nasib rekan-rekan seprofesinya. Tidak terima bagaimana para pekerja seks diperlakukan, Gangubai Kathiawadi melakukan berbagai langkah berani untuk menguasai lokalisasi. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. को नल्ली निहारी मेरी तरफ से। Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita tengah didandani dengan kasar sambil mengucurkan air mata. Nampaknya wanita tersebut adalah pendatang baru di lokalisasi yang berada di daerah bernama Kamatipura. Selanjutnya, masuklah seorang lelaki hidung belang untuk melampiaskan nafsu birahinya. Wanita itu bernama Madu yang dijual oleh suaminya sendiri ke lokalisasi seharga Rp1.000. Karena tidak menerima dipekerjakan sebagai PSK, Madu terus berteriak, menangis, dan meronta-ronta hingga mengganggu penghuni lokalisasi. Akhirnya, untuk menangani pendatang baru, dipanggillah Ganggu. Ganggu ini nampaknya sangat dihormati. Banyak orang yang memberikan salam, bahkan mencium kakinya ketika berjalan di tempat umum. Setelah bertemu Madu, disinilah cerita Gangubai Kathiawadi dimulai. Gangubai Kathiawadi diceritakan sebelum masuk ke dalam dunia pekerja seks komersial, merupakan gadis peri yang bernama Ganga Harijivandas dan berasal dari keluarga kaya raya. Pada usianya yang ke-16 tahun, karena cinta, Ganga memutuskan melarikan diri bersama pacarnya bernama Ramni ke kota Bombay, sekaligus untuk mengejar cita-cita Ganga menjadi aktris Bollywood terkenal. Semua itu tidak terlepas dari bujuk rayu Ramnik yang menjanjikan Ganga akan menjadi aktris Bollywood karena dirinya memiliki koneksi kepada produser film. Ternyata, di balik wajah gantengnya, Ramnik adalah lelaki jahat dan kurang ajar. Aslinya ia bekerja sebagai bawahan mucikari untuk mencari gadis-gadis desa untuk dijual ke lokalisasi. Sehingga Ramnik menjual Ganga ke lokalisasi di Kamatipura yang dikelola oleh Bibi Sheila. Awal masuk lokalisasi, Ganga terlihat sudah menolak dan ingin pulang karena dirinya merasa aneh karena banyak perempuan yang tidur di siang hari. Tapi Ramnik terus membujuknya dengan alasan bahwa bibinya ini adalah seorang guru akting, sehingga mereka yang tidur adalah murid-muridnya yang kelelahan karena diajarkan akting pada malam hari. Singkat cerita, akhirnya Ganga tahu bahwa Ramnik telah menjualnya ke lokalisasi. Ganga terlihat sangat sedih dan depresi. Dirinya tidak menyangka akan berakhir sebagai pelacur. Ia menyesal telah mendengar kata-kata dari pria yang dicintainya. Nama baik keluarganya kini telah tercoreng dengan statusnya sebagai pelacur Kamatipura. मुझे मेरे सपने और Seiring waktu berjalan, Ganga telah pasrah dengan nasibnya sebagai PSK dan merubah namanya dari Ganga Harijivandas menjadi Gangubai Kathiawadi atau alias Ganggu. Namun di balik kepasrahannya itu, Ganggu memiliki sebuah tekad untuk menguasai dan memimpin daerah Kamatipura. Ganggu memulai langkahnya dengan mendekati rekan-rekan seprofesinya dengan tujuan untuk menguasai lokalisasi milik Bibi Sheila. Berkat kerja kerasnya, hanya dalam kurun waktu setahun, Ganggu telah berhasil menguasai lokalisasi milik Bibi Sheila. Kini Ganggulah yang lebih didengar oleh rekan-rekannya ketimbang sang pemilik lokalisasi. Suatu malam ketika lokalisasi telah tutup, datanglah seorang pria misterius mencari Ganggu untuk diboking. Bibi Sheila yang memang mata duitan menerima pria tersebut tanpa memikirkan resikonya. Tapi ternyata pria berambut gondrong ini memiliki kelainan seks, di mana pasangan seksnya harus dipukuli, barulah ia mau dilayani. Singkat cerita, Ganggu yang telah dibayar 2 kali lipat dari harga biasanya, dihajar habis-habisan hingga masuk ke rumah sakit karena mengalami sejumlah luka. Namun dari kejadian itulah, Ganggu berhasil bertemu dengan Rahim Lala yang dijuluki Raja Kota Mumbai. Rahim Lala digambarkan sebagai pria berkelas dan kaya raya, namun memiliki komitmen tinggi dan ditakuti oleh semua orang termasuk polisi. Datanglah Ganggu menemui Rahim Lala untuk meminta keadilan karena pria yang memukulinya itu adalah anak buah Rahim Lala. Terkesima dengan keberanian Ganggu, Rahim Lala tidak hanya membantu Ganggu membalaskan dendamnya, tapi mengangkatnya sebagai adik.
Berawal dari itulah, Ganggu mulai dijuluki sebagai Ratu Mafia. Ganggu semakin berkuasa setelah Bibi Sela meninggal karena sakit. Ganggu yang memang dinilai oleh rekan kerjanya sebagai pemimpin yang baik, dinobatkan sebagai pemilik baru lokalisasi. Menjadi nyonya lokalisasi, langkah Ganggu semakin cepat. Dirinya kini memperjuangkan hak-hak PSK, terutama melawan kebiasaan tidak boleh ada pernikahan di daerah Kamatipura, serta dirinya berhasil menyelamatkan banyak wanita yang dijebak oleh para mucikari. Untuk menggapai impiannya menguasai Kamatipura, Ganggu memutuskan untuk mengikuti pemilihan pemimpin daerah Kamatipura, melawan Rasia, seorang petahana yang sudah menjabat selama 2 tahun berturut-turut. Namun di tengah langkah politiknya, Ganggu jatuh cinta kepada seorang pria bernama Afsan. Tapi cinta itu harus gagal karena Ganggu sendiri menjodohkan Afsan dengan seorang gadis, anak dari rekan seprofesinya sebagai PSK. Perjodohan itu dilakukan Ganggu untuk menyelamatkan anak tersebut, karena jika tidak dinikahi oleh pria baik-baik, dipastikan anak itu bisa saja menjadi PSK. Maka terjadilah sebuah ritual pernikahan di daerah Kamatipura, sekaligus mematahkan larangan tidak boleh ada pernikahan di daerah pelacuran tersebut. Semakin melambunglah nama Ganggu karena kejadian tersebut. Walau dirinya sendiri harus sakit hati melihat pria yang dicintainya dinikahkannya dengan orang lain. Akhirnya pemilihan pemimpin daerah Kamatipura dilakukan dan Ganggulah yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Mulailah Ganggu memperjuangkan 4.000 pekerja seks komersial yang menghuni daerah Kamatipura. Para PSK yang sebelumnya ditolak memiliki rekening di bank, melalui tangan Ganggu, akhirnya pihak bank mau menerima. Para PSK juga wajib diliburkan oleh mucikari minimal seminggu sekali. Padahal sebelumnya PSK Kamatipura tidak mengenal kata libur. Masalah baru tiba-tiba muncul. Tersebar sebuah petisi yang menuntut Kamatipura ditutup. Aksi demo dilakukan untuk mendesak pemerintah menutup daerah lokalisasi tersebut. Sehingga Ganggu harus turun tangan memperjuangkan nasib 4.000 PSK yang akan kehilangan rumah dan pekerjaannya. Berkat bantuan Vesi, seorang wartawan yang ditemuinya pada saat akan mendaftarkan anak-anak pekerja seks komersial di sekolah, Ganggu mendapatkan kesempatan berpidato di forum hak-hak perempuan di Azad Maida. Pidatonya tentang diskriminasi yang dialami oleh PSK dan anak-anak PSK yang ditolak bersekolah berhasil menggugah hati semua orang. Tapi hal itu belumlah cukup karena keputusan tertinggi untuk menutup Kamatipura atau tidak berada di tangan Perdana Menteri. Setelah berbagai rintangan dan melakukan kerjasama dengan partai politik lokal yang berada di sana, Ganggu akhirnya mendapatkan kesempatan bertemu dengan Perdana Menteri India. Saat bertemu Perdana Menteri, dirinya meminta agar prostitusi di India dilegalkan dan tempatnya bekerja Kamatipura tidak ditutup oleh Perdana Menteri. Namun, menurut Perdana Menteri hal itu tidak mungkin dilakukan karena di India prostitusi tidak untuk kesejahteraan masyarakat, tapi bukan Ganggu namanya jika ia tidak dapat meluluhkan hati siapapun. Akhirnya Perdana Menteri ikut juga luluh dan berjanji Ganggu tidak akan kehilangan tempat tinggalnya, alias Kamatipura tidak akan ditutup. Sedangkan untuk melegalkan prostitusi di India, Perdana Menteri berjanji akan membentuk komite khusus untuk membahas masalah tersebut. Tapi di akhir film, kita diperlihatkan Ganggu disambut dan dipuji oleh semua orang di Kamatipura, termasuk lawan politiknya Rasia menaruh hormat kepadanya. Sekian film kita hari ini. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Goodbye.